Oke, penjelasan berikutnya di bagian pertemuan ke-6 saya awali dari operasi hitung. Nah, ini juga penting, ini adalah alat utama ya dalam kita membicarakan matematika. Ya, kalian harus paham nih tentang operasi hitung. Oke. Ya. Di dalam operasi hitung ini, ada dua jenis ya yang harus kamu pahami. Yang pertama ada yang namanya operasi uner. Dan ada yang namanya operasi biner. Ya. Apa sih Pak operasi uner? Operasi uner itu adalah operasi ya yang melibatkan satu unsur ya. Contohnya apa Pak? Contohnya dalam kehidupan kita adalah operasi logaritma ya. Sin, sin, cos, kemudian tangen dan seterusnya, itu adalah operasi yang melibatkan satu unsur ya. Kenapa Pak? Contoh, log 10. Log 10 itu sama dengan 1 kan? Anda cuma menggunakan unsur 10 ya, di dalam logaritma ini sudah bisa dioperasikan dan menghasilkan nilai sama dengan 1. Ya, itu namanya operasi uner. Yang kedua, operasi biner. Ini adalah operasi yang melibatkan lebih dari satu unsur. Ya jelas ini contohnya sering kita lihat penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, pembagian, itu adalah salah satu contoh dan lain-lainnya. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Artinya kita mengoperasikan 6 dan 3 ya dengan operasi penjumlahan, dapatlah sebuah operasi yaitu sebuah unsur yaitu 9. Nah, itu namanya operasi biner ya. Kita mau membahas lagi tentang yang namanya operasi urutan operasi ya. Urutan operasi hitung. Yang pertama ketika kita menghitung banyak suku ya. Yang pertama yang harus dihitung itu adalah operasi yang dibatasi kurung. Ya, dibatasi tanda kurung. Tanda kurung. Contoh, 6 ditambah 3 ya dikurangi 1 dikali 7 ditambah 4 misalkan. Tapi ini ada kurung, misalkan gini kurung. Nah, maka ini didahulukan dulu 3 dikurangi 1-nya ya. Yang kedua adalah operasi perpangkatan. Ya, operasi perpangkatan juga itu termasuk operasi yang didahulukan dibandingkan yang lain. Contoh, 6 pangkat 2 ditambah 3. Ini jangan dijumlahin dulu baru dipangkatin. Salah. Ya. Atau misalkan 2 dipangkatkan 3 dikali 5. Ini juga jangan dikalikan dulu ya. Itu akan jadi salah. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian ya. Itu urutan berikutnya. Artinya kalau kamu punya 7 ditambah 3 dikali 5 ditambah 7, itu jangan penjumlahan dulu tapi perkalian dulu yang didahulukan ya. Ini contoh. Keempat adalah baru ke operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Itu yang terakhir. Kalau operasi penjumlahan dan pengurangan itu dianggapnya setara ya. Itu yang paling terakhir justru. Ini adalah berkaitan dengan urutan operasi hitung ya. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada Anda semua tentang sistem operasi hitung ya. Sistem operasi ini menarik sekali ya. Mungkin jarang kalian tahu dan barangkali ada beberapa yang baru tahu. Operasi yang pertama kali sebetulnya digunakan oleh kita itu yang namanya operasi tambah atau penjumlahan. Ya, operasi tambah atau operasi penjumlahan. Kemudian ini berkembang menjadi 2, dipecah 2. Berdasarkan inverse-nya, inverse atau balikan dari operasi tambah itu adalah operasi pengurangan. Ya, Kemudian operasi tambah yang berulang itu berubah menjadi operasi perkalian ya. Nah,
Operasi perkalian ini merupakan operasi ya yang dijadikan operasi tambah ya. Sebetulnya dia merupakan operasi tambah yang berulang. Contoh, 2 kali 3 itu dimaknai sebagai 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Oke, seperti itu ya. Dia berulang sebanyak 3 kali. Oke. Oke. Nah, kemudian operasi perkalian berganti lagi. Dia diinverskan ya, dibalik menjadi operasi pembagian. Oke. Nah, yang berulangnya ya berubah, berulang menjadi operasi perpangkatan ya. Oke, dia menjadi operasi perpangkatan. Nah, kemudian yang perpangkatan cuma bisa diinvers saja. Inversnya adalah penarikan akar ya. Dan yang terakhir adalah logaritma. Itu juga merupakan inverse ya daripada operasi perpangkatan. Jadi sistem bilangan yang Anda kenal itu dalam matematika ada bentuknya seperti ini. Oke. Mohon maaf, saya agak susah. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah itu adalah operasi hitung ya. Bentuknya seperti itu ya. Nah, nanti ketika UTS ya saya akan share, nanti minggu depan saya akan berikan teknik pengerjaannya seperti apa nanti ya, menggunakan tes lisan itu saya akan jelaskan minggu depan. Kita mau ngebahas tentang basis bilangan nanti minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti projectnya kita membuat saya akan share tentang basis bilangan ya. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang basis bilangan, saya jelasin dulu nih dalam video saya yang berikutnya. Nanti kamu cek dulu sebagai konsep dasar basis bilangan ya. Saya mau ngenalin tentang basis bilangan 5. Oke, sebelum nanti masuk ke bilangan 2. Jadi biar nggak terlalu numpuk di minggu depan ya. Oke, makasih.